Apakah kamu tahu, bagi sebagian orang, Bandung merupakan kota kembang. Tapi bagi ribuan mahasiswa, di Pati Ukur adalah medan tempur pertama mereka. Disinilah Unikom berdiri tegak, diapit oleh kampus-kampus besar lainnya. Namun di balik megahnya gedung kaca kampus, terselip labirin gang sempit yang menyimpan realita berbeda. Bisnis kos-kosan. Kita mulai dari sini. Kelas ekonomi biasanya terletak di pemukiman padat. Murah memang, namun ada harga lain yang harus dibayar. Kenyamanan dan keamanan. Sampurasun, saya Muhammad Hardiansyah. Saya seorang mahasiswa Unikom semester akhir, semester 7. Saya asal dari Puncak Bogor. Saya ngekos sekarang berarti per bulannya 520.000 tepatnya. Udah semua. Udah biaya sewa, terus kebersihan, udah air, listrik segala macam, dan wifi juga udah 100 Mbps. Uh, 500.000 tuh kamar kurang lebih ukuran 2x5 apa 4 ya, 2x4, toilet di luar, lingkungan dekat ke pusat kota atau dekat ke akses umum, terus wifi 100 Mbps, terus lingkungannya nggak terlalu rame, dan jumlah kamar sama bangunannya nggak luas tapi ya nyaman lah. Rp500.000 itu kosongan, belum dapat kasur, jadi semuanya saya bawa sendiri. Berhubung saya adalah perantau, jadi tujuan saya ke Bandung adalah untuk kuliah. Jadi saya otomatis cari kosan yang udah pasti dekat sama kampus. Kan di Pati Ukur. Itu yang nomor 1. Nomor 2 yang saya cari adalah akses ke umum. Ya gampang, dekat. Ini kurang lebih 5 meteran ya, 5 menit ke jalan di Pati Ukur, jalan utama. Terus yang ketiga, ada wifi kenceng 100 Mbps. Yang udah pasti pilihan yang pertama ya. Tadi yang udah saya jelasin. Yang penting sih dekat kampus itu aja. Kalau saya masih yang penting bisa tidur aja lah. Nggak usah terlalu bagus, nggak usah terlalu mewah. Yang penting bisa tidur, toh kan nyaman dibuat sendiri gitu. Yang penting tuh karena saya kuliah dan kebetulan saya juga kerja, jadi yang nomor 1 internet sama ya wifi tadi. Di sini wifi-nya kencang dengan harga segitu, dapat wifi 100 Mbps itu menurut saya udah nggak ada lawan lah, ini udah big deals banget gitu. Kalau makan nih di depan ada tukang ayam, cuma 3 menit naik tangga langsung tukang nasi sama ayam. Itu udah di jalan di Pati Ukur ya, cuma 3 menit lah, 3-5 menit udah ketemu jalan di Pati Ukur. Ke kampus bisa jalan, bisa pakai angkot, tapi saya kebetulan hari-hari daily pakai motor. Kalau pakai motor cuma 5 menit lah, tinggal lurus. Terus dekat ke gedung sate, dekat ke jalan Dago, dekat ke warung 24 jam di depan. Terus ada apa lagi ya, banyak lah kuliner ya, kalian tahu sendiri di DU banyak kuliner. Ini dekat banget dari kuliner DU, itu aja. Kalau subjektifnya mungkin ya saya lebih orang yang malas untuk pindah-pindah kosan, dan didukung juga dengan menurut saya walaupun nggak terlalu mewah dan nggak terlalu gede ya, termasuk kecil segini, tapi dengan harga 500.000 saya udah dapat fasilitas dan memenuhi kebutuhan saya, bahkan ya mencukupi dan bahkan melebihi kebutuhan saya. Itu doang sih mungkin alasannya. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama.
Berikutnya kita beralih ke kos selanjutnya, sering disebut kos anti ribet. Fasilitasnya pas buat kamu yang produktif, mulai dari wifi yang stabil, area parkir yang aman, hingga dapur bersama yang bersih. Di sini kamu gak perlu pusing lagi mikirin keamanan atau air, semua sudah tertata rapi. Cocok banget buat anak kos yang cari kenyamanan maksimal dengan harga yang tetap masuk akal. Halo kakak, boleh nggak sih perkenalkan dulu nama kakak itu siapa dan kakak asalnya dari mana? Halo juga Kak, perkenalkan aku Jauza Tasdita dari Purwakarta. Kosan aku tuh kisaran 1 juta sampai 1,5. Untuk kosan aku sih gak ada biaya tambahan lain ya. Paling listriknya itu masing-masing aja sih. Untuk air itu udah include dari kosannya. Kalau aku sih ya prefer jaraknya jauh dari kampus karena aku lebih pilih fasilitasnya dibanding jaraknya. Kalau jarak tuh masih bisa ditempuh karena ada motor. Kalau fasilitas kan yang bikin kita kenyamanan. Dan ngekos tuh nggak cuma 1 hari, dia tuh kan ngekos bisa setahun, 2 tahun. Itu sih yang Bahkan bikin sampai aku lulus ya kak, makanya itulah kakak mencari kriteria fasilitasnya, nomor fasilitas pertama. yang oke. Kebetulan aksesnya gampang banget ya, bisa pakai motor, bisa jalan kaki, itu gimana kita sih. Tapi kalau hari Minggu aku lebih prefer jalan kaki karena di situ ada pasar Minggu. Kayak olahraga ya Betul. kak. Terus juga kayak Juga kalau gak naik sih? motor tuh kayak sayang banget gak sih, kosan udah deket tapi kenapa pakai motor gitu. Iya. Jadi aksesnya udah mantep banget, ditambah dekat sama gazebo, sama monumen juga. Apalagi malam-malam tuh ada street food. Jadi kayak udah paling top deh. Banyak banget pilihan ya kak, jadi nggak usah bingung lagi begitu keluar gang kosan langsung gak sibuk. Betul. Mantap. Apalagi ada pasar juga kan udah kayak Pokoknya mantap segala ada gitu. Untuk anak kosan itu benar-benar worth it banget ya, Iya, dari worth it parah. udah gitu di tengah kota ya kak, terus juga fasilitasnya nyaman, jadi udah the best banget lah. Balik lagi kan sama yang pertanyaan tadi di awal, kriteria aku tuh mementingkan fasilitasnya dibanding harga atau jaraknya. Karena yang bikin kita nyaman tuh fasilitasnya ya, ditambah akunnya anak rantau kan. Jadi aku tuh nyarinya yang udah include semuanya, kayak dari rantauan tuh aku cuman bawa baju aja, nggak perlu bawa yang lain-lain gitu. Jadi nggak ribet ya kak, lemari, terus kasur, semuanya pokoknya udah disediain sama Jadi nanti kosan. kalau pindahan tuh kayak, yaudah kita bawa baju doang gitu. Iya bener-bener, jadi nggak terlalu ribet banget ya kak. Oke Kak Zauza, terima kasih banyak atas waktunya. Terus pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tanyakan juga dijawab dengan baik. Semoga buat teman-teman yang mau cari kosan bisa banget nih tanya-tanya ke Kak Joja ya. Terima kasih banyak ya kakak atas waktunya. Makasih juga Kak, dengan senang hati.
Pada akhirnya, kos bukan hanya soal luas ruangan atau empuknya kasur. Ini adalah pilihan dan prioritas. Ada yang mengorbankan kenyamanan demi menabung, ada juga yang membayar mahal demi ketenangan jiwa. Manapun pilihannya, setiap sudut kamar kos pasti punya ceritanya sendiri. Kalau kalian lebih pilih hemat dengan segala resiko atau bayar mahal untuk kenyamanan?